这小子的生机在流逝，有没有办法救他？爷，你怎么能死？你还欠我那么多泰国。不是，你一定要活过来，秦南。为了泡妞，先带上末将，这。 几乎是一瞬间踢。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan film kesukaan kita di channel ini, yaitu Chase Chan Hun atau Fearless Battle Spirit. Nah, di part hari ini kita semua bakal menyaksikannya guys. Qin Nan itu bakal melawan roh dewa perang dan tidak ingin tunduk kepadanya, yang pada akhirnya bakal terjadi pertarungan nih. Pilihannya itu cuma dua, kalau Qin Nan menang maka dia menguasainya, tapi kalau kalah dirinya meninggoy. Pertarungannya kayak gimana ya? Di part terakhir kita menyaksikan Pencong yang dikendalikan pun bertarung melawan Putri Miao. Putri Miao memenangkan pertarungan dan menghabisi Pencong. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Putri Miao juga menusuk Qin Nan sampai meninggoy karena dia pengen obat Tuan Su. Sementara Qin Nan terbangun di kesadaran spiritualnya, di hadapannya sudah ada mata kiri milik roh dewa perang yang bisa berbicara guys. Mata kirinya marah dan menegaskan kalau Qin Nan tidak pantas menjadi penerus dewa perang. Soalnya dia terlalu lemah dan kalah dengan perasaannya karena dia sangat memiliki perasaan kepada teman-temannya. Mata kiri masuk ke dalam mata kirinya Qin Nan, menegaskan dia akan mencabut gelar dewa perang dari Qin Nan. Sementara di sisi lain, Putri Miao yang asli itu sedang bersama si Pencong guys. Mereka mencari Qin Nan. Jadi yang menghabisi Qin Nan kemarin itu hanyalah ilusi. Wow. Segera mereka mencari Qin Nan kemanapun dan kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Pada akhirnya Putri Miao dan Pencong sampai di hadapan Qin Nan. Tapi sialnya saat mereka datang, tekanan yang sangat kuat itu sudah menghilang dan Qin Nan tergeletak tidak sadarkan diri. Ditambah Pencong merasakan aura kehidupan Qin Nan itu semakin lama semakin menjauh. Tapi apa yang terjadi? Ketika Pencong ingin menyentuh Qin Nan, tiba-tiba tuar. Kekuatan misterius muncul menghempaskannya guys. Merasakan hal itu, Pencong menyadari sekarang kehidupan Qin Nan sedang direbut. Dengan kata lain, sekarang dia itu sedang meninggoy. Tentu Putri Miao terkejut dong, meneteskan air mata. Tidak terima kalau Qin Nan sampai meninggoy terlalu cepat. Dia terus berusaha membangunkannya dan menegaskan kalau dirinya tidak boleh meninggoy dulu. Tapi walaupun energi kehidupannya semakin lama semakin meredup, Pencong merasakan masih ada semangat bela diri Qin Nan yang tersisa guys. Walaupun jiwanya sudah dibawa pergi. Putri Miao bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Tentu ada dong. Si putri harus menggunakan sebuah obat mujarab untuk memulihkan vitalitasnya. Putri Miao pun mengeluarkan inti jiwanya guys, yaitu ginseng, mencoba memulihkan vitalitasnya Qin Nan. Kalian mesti ingat ya, bentuk awal si Putri Miao itu adalah ginseng guys. Tentu Pencong terkejut, menganggap Putri Miao cukup gila karena itu bakal merusak akar spiritualnya sendiri. Ditambah cara ini belum tentu bisa memulihkan Qin Nan. Tapi Putri Miao sama sekali tidak peduli akan hal itu. Dia telah berhutang budi kepada Qin Nan guys. Jadi kalau waktu itu Qin Nan tidak bersumpah darah dengannya, maka pasti dia tidak akan hidup sampai sekarang. Jadi dirinya tidak akan pernah membiarkan Qin Nan meninggoy begitu saja. Dia percaya diri guys, pasti temannya ini tidak bakal meninggoy semudah itu. Pencong yang menyaksikannya hanya bisa diam. Tidak menyangka seorang Putri Miao memiliki rasa penyayang yang begitu luar biasa juga. Oleh karena itu dia pun memutuskan agar tidak mau kalah dan akan memberikan Qin Nan bantuan.
Segera mutiara harimau naga yang ada dalam tubuhnya pun diberikan kepada Qinan, guys. Dikatakan membutuhkan latihan ratusan tahun untuk mendapatkannya. Tapi secara cuma-cuma Pencong memberikannya kepada Qinan. Setelah itu tubuhnya pun mulai lemas dan terjatuh. Sama halnya dengan Putri Miao, tubuhnya ikutan terjatuh di sebelah Qinan. Sementara di sisi lain, kesadaran spiritualnya Qinan, dia pun kembali sadar, guys. Tapi dia merasakan tubuhnya seperti diikat dan tidak bisa bergerak. Gak cuman itu, di hadapannya terdapat roh dewa perang. Qinan langsung penasaran bertanya, apakah kau ingin mengambil alih tubuhku? Tapi si roh dewa perang hanya menjawab, kalau dewa perang tidak membutuhkan teman. Soalnya bagi dia, teman itu hanya menjadi hambatan. Kalau Qinan mau melepaskan ikatan pertemanan itu, maka dia bisa menjadi keturunan dewa perang, guys. Tentu Qinan tidak mau dan marah dong, menegaskan dia bukanlah dewa perang. Walaupun sebenarnya dirinya menerima kalau roh dewa perang ini banyak sekali membantu. Jawaban Qinan membuat si roh dewa perang murka, guys, ingin mengambil jiwanya. Qinan tidak takut, malah menantang balik menegaskan dia tidak takut untuk melawannya. Alhasil si roh dewa perang menjadi semakin tertarik, melesat maju untuk menyerang. Apa yang terjadi? Secara tiba-tiba Qinan berhasil melepaskan ikatannya dan menyerap roh dewa perang ke dalam tubuh. Gak cuma itu, sekarang roh dewa perang tunduk kepada Qinan dan menegaskan, guys, kalau pertarungan tadi itu cukup menyenangkan. Wow. Sekarang tubuhnya Qinan memancarkan kekuatan aura yang semakin kuat, dan dia merasakan juga ada kekuatan dari Putri Miao dan Pencong di dalam dia. Pantesan aja semakin kuat. Kita beralih lagi ke Qinan di dunia asli. Tubuhnya yang memancarkan aura begitu kuat terbang ke atas langit, membuat si Putri Miao dan Pencong bingung apa yang terjadi. Setelah diperhatikan secara seksama, Pencong tahu jelas kalau ini merupakan tanda kalau Qinan sedang membentuk garis keturunan. Gak cuma itu, kultivasi milik Qinan itu meningkat pesat sampai ke ranah Martial King. Kekuatan roh dewa perang juga sudah meningkat drastis, dan pada akhirnya Qinan pun tersadar. Dia langsung berterima kasih kepada Putri Miao karena sudah dianggap menyelamatkan hidupnya. Dirinya berjanji akan memberikan apapun kalau si Putri Miao mau. Tapi apa yang terjadi? Karena sudah menggunakan akar spiritualnya, membuat Putri Miao lemas dan mulai tidak sadarkan diri. Qinan menangkapnya, menyuruh Ciu Jun agar segera keluar dari persembunyian. Secara tiba-tiba Ciu Jun muncul memberikan selamat. Sekarang dia sudah mendapatkan pengakuan dari para dewa. Sebenarnya Qinan tahu jelas, guys. Ujian yang ada di setiap lantai pagoda ini adalah untuk mengetes pengakuan dari dewa perang itu. Nah, setelah memasuki lantai ke-9, Qinan sudah merasakan ada Ciu Jun di sana. Karena Qinan dinyatakan lulus, dia pun diizinkan untuk pergi dari sini. Tapi ada suatu hal yang masih ingin ditanyakan oleh Qinan. Apakah dia bisa mengubah takdir ataukah tidak? Ciu Jun hanya membalas, hanya keturunan dirinya sajalah yang bisa mengambil barang-barang di sini dan merubah takdir itu. Sehingga dia menawarkan kepada Qinan, apakah dia pengen menjadi dari keturunannya? Wow. Pencong tentu terkejut berbisik kepada Qinan agar segera setuju. Karena kesempatan ini kesempatan langka. Qinan pengen tahu emangnya apa saja syaratnya. Ternyata Qinan itu harus secara alami dipilih oleh para dewa. Namun dia masih penasaran, guys. Apakah berarti dengan begitu dia bisa mengubah takdir? Tentu Pencong langsung membalas.
Dia bisa menjadi pengganti Qin Nan untuk menjadi keturunannya Qiu Jun. Hahaha. Sayangnya Qiu Jun menolak guys. Dia tidak mau Pencong yang menjadi penerus. Karena harus orang yang terpilih saja seperti si Qin Nan. Ya, Pencong yang mendengar itu hanya bisa terjatuh lemas. Hahaha. Pasrah dia. 你可以选我做你的传人啊！九尊大人，请秦南，你可愿？ Apakah Qin Nan akan menyetujuinya dan tetap menjadi penerus? Tapi kalau tidak, gimana cara dia menyelamatkan Putri Miao ya guys? Penasaran kalian kan? So jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagian spoiler nih. Jangan-jangan ada penjelasannya di part 63 nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat. Dijelaskan ribuan tahun yang lalu ada sebuah penyerangan dari iblis secara besar-besaran. Yang dimana itu membuat semua orang kewalahan dan membuat dunia bawah jadi kacau. Tapi gak lama dari itu datanglah seseorang pahlawan yang sangat kuat. Dan pada akhirnya pertarungan pun berlanjut. Hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, orang ini berhasil membantai 3 raja iblis sekaligus. Wow, membuat dunia bawah menjadi sejahtera sampai saat ini. Itu apa maksudnya guys? Apakah Qin Nan bakal bertemu orang dari dunia bawah? Dan kalau kalian lihat dari sosok pahlawan ini, kok agak mirip sama Qin Nan kita ya? Kita tunggu lagi di part 63 Jueshe Changhun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa ya guys. Hehe. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.